tahun. Itu namanya haul, saudara-saudara. Kita sering mendengar acara haul di Jakarta. Ada haul Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Warmatan, haul Mufti Betawi Al-Habib Usman bin Yahya, haul Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, haul Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Priuk. Di Bogor ada haul kerabat Empang Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Sukabumi ada haul Al-Habib Syekh Al-Attas. Kemudian di Jawa Tengah ada haul Haddad, ada haul Tegal di Pekalongan, ada haul Al-Attas di Pekalongan, ada haul Haddad di Tegal. Di Jawa Timur ada haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada haul Sulan Ampel. Kemudian ada haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik, ada haul Al-Habib Ja'far bin Syaikhun As-Sagaf Pasuruan, ada haul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Di Malang ada haul Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih. Di Bali ada haul Bafaqih. Kemudian di Banyuwangi ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Di Sulawesi Tengah ada haul Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di mana-mana ada haul Al-Syekh Abdul Qadir Jailani, ada haul Al-Syekh Abdul Hasan Al-Syadili, dan masih banyak lagi acara haul orang-orang soleh, haul para wali, haul para ulama yang diadakan setiap tahun, saudara-saudara. Di dalam acara-acara haul dibacakan manaqib, dibacakan sejarah hidupnya, dibacakan sejarah hidup daripada sahibul haul, bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana waraknya, bagaimana khaufnya, bagaimana khasyahnya, bagaimana zuhudnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana qanaahnya sahibul haul, agar kita yang duduk di majelis haul, yang mendengarkan kisah hidupnya, yang mendengarkan perjalanan hidup daripada sahibul haul, bisa mengambil intifa, mengambil i'tibar, mengambil istifadah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada kisah hidup beliau-beliau, agar kita menjadikan beliau-beliau sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita, teladan kita, pedoman kita, idola kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah diceritakan bahwasanya dalam hadis wala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya ibadah, dzikrul sholihin kafarah, dzikrul maut shadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, mengingat para nabi, mengenang para nabi, mengingat para rasul, mengenang para rasul, itu adalah ibadah. Mengingat orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh, mengingat kisah hidup mereka, dibacakan sejarah hidup mereka, dibacakan manaqib mereka, itu adalah kafarah, itu adalah tebusan bagi dosa-dosa kita. Kita duduk di sini dalam rangka haul Syekh Fatah rahmatullah, kita mengingat beliau, bagaimana solehnya beliau, bagaimana alimnya beliau, bagaimana kewalian beliau, akhlak beliau, bagaimana budi pekerti beliau, bagaimana ilmu beliau, bagaimana ibadah beliau. Ketika kita mengingat beliau, itu bisa menjadi kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, bisa menghapus dosa-dosa kita bagaikan bara api yang padam dengan air. Saudara-saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita butuh mengingat orang-orang soleh? Kenapa kita butuh duduk dalam acara-acara haul mengenang orang-orang soleh? Saudara-saudara, dikatakan bahwasanya yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Dikatakan yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi, bahwasanya kita sebagai manusia, kita butuh untuk berkunjung, kita butuh untuk berziarah, kita butuh untuk datang kepada orang-orang yang dengan kita datang kepada beliau-beliau bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah, bisa meningkatkan semangat kita dalam berbuat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idalam yajidhu fil ahya, kalau kita tidak bisa menemukan sosok yang bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah, tidak bisa menemukan sosok yang membuat kita ingat, patuh kepada Allah, maka carilah ittala ala surati fil amwat, maka carilah, maka pelajarilah, maka ambillah dari kisah hidup beliau, orang-orang yang sudah wafat dari kalangan al-ulama wal auliya wasyuhada wassalihin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, famal hayat illa li ahli ilm
tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Kehidupan hanya miliknya para wali. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-alim hayatuhu abada. Orang-orang yang berilmu itu, para ulama itu, orang-orang soleh itu, para wali itu, Syekh Fatah rahmatullah itu, kehidupan beliau abadi selama-lamanya. Tolong bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, jangan ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong, saya pulang. Saya bukan pelawak. Saya datang ke sini bukan untuk menjadi tontonan, bukan. Saya datang kemari memberikan ilmu, mengamalkan ilmu. Saya tidak seperti penceramah-penceramah lain yang suka-suka ngelawak, enggak. Jadi tolong duduk, yang khusyuk, pasang telinga, kemudian pasang hati, dengarkan nasihat yang saya sampaikan. Saya datang kemari bukan untuk ngamen yang menjual suara, bukan. Saya datang kemari mau memberikan ilmu. Khususnya ibu-ibu, saya minta tolong dengan sangat, tolong jangan ada yang begitu. Nah, saudara-saudara, Syekh Fatah rahmatullah, jasad beliau, syariatnya beliau telah wafat, syariatnya beliau telah meninggal dunia, syariatnya jasad beliau, badan beliau hancur binasa, akan tetapi hakikatnya beliau hayatuhu abada, hidup beliau abadi selama-lamanya. Itu adalah orang alim, itu orang-orang soleh, yakni walaupun mereka telah wafat, walaupun mereka telah meninggal dunia, walaupun nama mereka telah terpampang di batu nisan, akan tetapi mengenang mereka akan abadi selama-lamanya. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, ibunda Rasulullah, ibu-ibu, Sayyidatuna Aminah binti Wahab, beliau wafat, beliau meninggal dunia di Abwa, Al-Abwa Qariyah bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu adalah satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ibunda Nabi Muhammad sebelum beliau wafat ketika itu Rasulullah berumur 6 tahun, beliau mengumandangkan syair, beliau mengeluarkan syair sebelum beliau wafat. Apa syairnya beliau? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin baik wa kullu kibarin yafna. Kata beliau, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa, segala sesuatu yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur, akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu jadidin bal, kata beliau, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Saudara-saudara, baju baru kalian tidak akan baru selama-lamanya. Rumah yang baru kalian bangun tidak akan baru selama-lamanya. Istri kalian tidak akan baru selama-lamanya. Suami kalian tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun-daun yang hijau ada masanya, ada saatnya dia menguning, kemudian dia gugur dari tangkainya. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Kullu kibarin yafna, semua orang tua pasti mati. Aku sebagai orang tua, kata ibunda Nabi, aku pasti mati, aku pasti jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi ana mayitatun, walaupun aku jadi mayat, walaupun aku mati, fadzikri bak, mengenangku, mengingat aku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa walaqtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad
pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dilepaskan mengenang Nabi daripada ingatan ibundanya. Tidak bisa dilepaskan mengingat Nabi daripada ingatan ibunda. Mengenang Nabi Muhammad daripada kenangan ibundanya. Sebab Nabi Muhammad adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibundanya. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang Sayyidatuna Aminah sebagai ibunda Nabi Muhammad. Begitupun para ulama, begitupun para aulia, begitupun orang-orang soleh. Walaupun mereka telah wafat, tetapi beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan irsyad, petunjuk, meninggalkan huda, meninggalkan nasihat, meninggalkan hikmah, meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga walaupun beliau telah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, beliau akan dikenang selama-lamanya, akan dikenang sepanjang masa, tidak akan berhenti daripada mengenang beliau. Contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau telah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup di dalam kitab-kitab beliau. Beliau hidup dalam kitab Tafsir Al-Jailaninya, beliau hidup dalam kitab Al-Bunyahnya, beliau hidup dalam kitab Fathur Rabbaninya, beliau hidup dalam kitab Futuhul Ghaibnya, beliau hidup dalam kitab Ar-Rasailnya, beliau hidup dalam kitab Ad-Diwannya, beliau hidup dalam kitab Shalawat wal Auratnya, beliau hidup di dalam kitab Mukhtasar Ulumuddinnya, beliau hidup di dalam kitab-kitab beliau sampai hari kiamat akan dikenang selama-lamanya. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti, beliau hidup di dalam Hizib Bahar, Hizib Nasornya, beliau hidup di dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya, beliau hidup dalam Mafakhirul Adiyahnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, beliau hidup dalam Minhajul Abidinnya, beliau hidup dalam Niyarul Ilmnya, beliau hidup dalam Al-Watisnya, beliau hidup dalam Al-Wasitnya. Seperti itulah para ulama, orang-orang soleh. A'yaduhum mafkudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka hancur, badan mereka binasa, akan tetapi mereka akan selalu hidup di dalam hati para pecinta-pecintanya. Mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Sebagaimana Syekh Fatah rahmatullah, walaupun telah tiada, walaupun telah wafat, akan tetapi beliau akan selalu dikenang sepanjang masa. Kenapa? Karena semasa hidupnya beliau meninggalkan nasihat, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, meninggalkan kitab-kitab, meninggalkan akhlak ibadahnya, qanaahnya, waroknya, khaufnya, khasyahnya, agar kita orang-orang yang masih hidup bisa mencontoh kepribadian beliau, mencontoh bagaimana amaliyah beliau, agar kita menjadikan beliau sebagai teladan kita, uswah kita, dan qudwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peringatan haul ini, saya sampaikan kepada kalian, saya wasiatkan kepada kalian, jangan kalian jauh dari orang-orang soleh, jangan kalian jauh dari para habaib, jangan kalian jauh dari para kiai, jangan kalian jauh dari para ustadz. Saudara-saudara, para ulama, para habaib, para kiai, orang-orang soleh, mereka adalah pewaris Nabi Muhammad, mereka adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad, mereka adalah penyambung lidah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang datang, yang berkunjung kepada para ulama, kepada orang soleh, maka sama seperti dia berkunjung dan datang kepada aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang musafahah, mencium tangan ulama, mencium tangan orang soleh, sama seperti dia mencium tanganku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang di dunia duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama para ustaz, para kiai, para habaib, duduk berkumpul di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis sholawat, di masjid-masjid, di makom-makom keramat, di musola-musola, di pondok-pondok pesantren, duduk
berkumpul bersama para ulama, para habaib, para kiai. Maka kata Rasulullah, kelak sama seperti dia duduk dengan guru dunia, dan barang siapa yang duduk dengan guru dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu seberapa dekat nanti di akhirat, seberapa dekat kalian dengan Nabi Muhammad, seberapa jarak kalian, apakah jarak kalian jauh atau jarak kalian dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat, maka lihatlah di dunia sekarang ini seperti apa, sedekat mana jarak kalian dengan para ulama, dengan para pewaris Nabi, dengan majelis-majelis ilmu, dengan majelis-majelis zikir. Maka sedekat itulah nanti di akhirat kalian dengan Nabi Muhammad. Kalau di dunia dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis taklim, tidak diragukan di akhirat engkau pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, lidahmu kering daripada membaca Al-Quran, lidahmu kering daripada berzikir, lidahmu kering dari sholawat, jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama. Saudara-saudara, bukankah Rasulullah SAW beliau bersabda, kun aliman, kata Rasulullah, wahai sekalian umatku, jadilah kalian orang-orang yang berilmu, jadilah kalian orang alim. Habib, saya nggak bisa jadi orang berilmu. Habib, saya nggak bisa jadi orang alim. Kalau engkau tidak bisa jadi orang alim, kalau engkau tidak bisa jadi orang berilmu, kun muta'alliman, jadilah engkau seorang santri, jadilah engkau orang yang menuntut ilmu agama, jadilah engkau orang yang mencari ilmu. Habib, saya nggak bisa jadi orang yang menuntut ilmu. Habib, saya nggak bisa jadi pencari ilmu. Kalau engkau tidak bisa jadi santri, tidak bisa jadi seorang penuntut ilmu, kun mustami'an, jadilah engkau pendengar ilmu, jadilah engkau pendengar nasihat, jadilah engkau pendengar hikmah-hikmah, mutiara-mutiara dari para ulama. Habib, saya nggak ada waktu juga untuk menjadi pendengar. Jadi ulama tidak bisa, jadi santri tidak bisa, jadi pendengar ilmu juga tidak bisa. Maka pilihan terakhir adalah pilihan yang keempat, kun muhibban, jadilah kalian pecinta ilmu, jadilah kalian pecinta para ulama, jadilah kalian pecinta orang-orang soleh. Saudara-saudara, wala takun khamisan, jangan kalian jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Golongan yang kelima, ulama bukan, ustadz bukan, kiai bukan, guru agama bukan, santri bukan, penuntut ilmu bukan, pencari ilmu bukan, pendengar ilmu bukan, pendengar nasihat bukan, pecinta ulama juga bukan. Bangsat iya, goblok iya, bajingan iya, bodoh iya, tolol iya, malah jadi para pembenci-pembenci ulama, malah jadi pembenci para kiai, malah jadi pembenci para ustaz. Ini adalah al-anun nas, manusia yang paling laknat, al-khinzir wal kalb asyrafu minhum wa akramu minhum wa abyadu minhum. Anjing dan babi lebih mulia daripada orang-orang yang memusuhi para ulama, lebih mulia, lebih utama, lebih putih daripada mereka orang yang memusuhi ulama. Sebab kenapa? Al-khinzir wal kalb, anjing dan babi, awaluhut turab wa akhiruhut turab. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Saudara-saudara, saya tanya, apakah nanti Allah nanya sama anjing? Apakah nanti Allah nanya sama babi? Hei anjing, hei babi, kenapa kamu membenci ulama? Kenapa kamu membenci para ustadz, para kiai? Kenapa kamu membenci para habaib? Hei anjing, hei babi, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu melacur? Kenapa kamu berzina? Apakah Allah bertanya begitu? Tidak. Kenapa? Mereka binatang, awalnya tanah, kembali kepada tanah. Sedangkan orang-orang yang membenci para ulama, orang-orang yang membenci para wali, orang-orang yang membenci orang soleh, awaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Awalnya tanah,
kembalinya kepada hisab, hitung-hitungan di hari pertimbangan, di padang mahsyar, di hari pertimbangan, di hari perhitungan, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, diazab, disiksa oleh Allah di dalam neraka. Oleh karenanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang saleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa qala Rasul, al-mar'u ma'a man ahab. Rasulullah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Jikalau engkau menyerupai, mengikuti para ulama, orang-orang saleh, maka Allah kumpulkan engkau bersama mereka. Mereka dimuliakan, engkau dimuliakan. Mereka dicintai, engkau pun akan dicintai oleh Allah. Tetapi kalau yang engkau cintai, tetapi kalau yang engkau ikuti, yang engkau serupai adalah orang-orang barat, orang-orang kafir, ahli maksiat, ahli mungkarat, ahli dalalat, ahli sayyiat, orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang memamerkan aurat, yang membuka aurat, mereka yang engkau jadikan sebagai teladan, mereka yang engkau jadikan sebagai pedoman, yang engkau ikuti, maka di akhirat mereka dimasukkan neraka, engkau pun dimasukkan neraka, walaupun banyak engkau punya ibadah. Kenapa? Karena yang engkau cintai, yang engkau ikuti adalah mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, khususnya para pemuda-pemudi, jangan jauh dari ulama, apalagi jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang-orang sekarang ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Saya ahlu sunnah wal jamaah, saya aswaja, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, tetapi benci kepada habaib, tetapi benci kepada anak cucu Rasulullah. Bohong aswajanya, pendusta itu orang, bohong kalau dia mengaku aswaja tetapi membenci anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, salah satu ciri dari para aswaja yaitu mengikuti manhaj para habaib. Saudara-saudara, banyak orang zaman sekarang, makanya saya bingung orang zaman sekarang ini, mereka ngerti agama bukan tidak, ustaz, kiai. Kami mengikuti jejak para wali songo di dalam berdakwah, lemah, lembut, oke, mengikuti jejak wali songo, akan tetapi membenci para anak cucu Rasulullah. Bukankah wali songo para anak cucu Rasulullah? Wali songo jalurnya sama seperti saya, wali songo, kemudian bin Smith, kemudian Al-Haddad, kemudian Al-Aidid, kemudian Bafaraj, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau yang sering kita dengar As-Sagaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Abbas bin Syahab. Nah, ini beliau-beliau dari jalur Faqihil Muqaddam, Qudwatul Muhaqqiqin, Tajul Aimatil Arifin, Syekhus Syuyuhus Syariah. Nah, tetapi para wali songo, kemudian kami bin Smith, kemudian Al-Haddad, Al-Aidid, Bafaraj, dan lain-lainnya, kami dari jalur Ammul Faqih. Wali songo adalah para habaib. Engkau mengaku mengikuti jalan wali songo, tetapi engkau membenci para habaib, membenci para anak cucu Rasulullah SAW, maka bersiap-siaplah engkau. Barang siapa man mata wa huwa bughdi ala ali Muhammad hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci para habaib, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, kila in shoma wa sholat. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, kalau dia benci habaib, benci anak cucu Rasulullah, apakah dia tetap akan dibangkitkan menjadi orang Yahudi? Apa kata Rasulullah? Qala in shoma wa sholat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, membenci para habaib, di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Baina fakhidaihi maktubun a'is min rahmatillah. Di antara kedua dahinya, di tengah-tengah dahinya akan tertulis, ini orang yang
terputus dari rahmat Allah. Kalau orang telah terputus dari rahmat Allah, maka dia akan mengharap rahmat kepada siapa di akhirat, sedangkan tidak ada penolong selain Allah dan selain Rasulullah. Di dunia engkau benci kepada anak cucu Rasulullah SAW, di akhirat kau meminta syafaat kepada siapa kalau bukan syafaat kepada kakeknya para habaib, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita tentang anak cucu Rasulullah. Kalian mungkin tidak pernah mendengar cerita ini. Saya ceritakan kepada kalian, kalian resapi betul-betul di cerita, kalian tanamkan dalam hati kalian. Dulu saudara-saudara, ada seorang syarifah, seorang anak cucu Rasulullah perempuan. Jadi kalau laki-laki disebutnya Habib, atau disebutnya Syarif, atau disebutnya Sayyid. Kalau perempuan disebutnya Syarifah. Ada seorang syarifah punya anak, anaknya yatim, suaminya meninggal dunia. Ini syarifah janda punya anak dua yatim, saudara-saudara. Akhirnya ini syarifah kelaparan, tidak punya makanan, kehausan, tidak punya air, keletihan, kecapean, tidak punya rumah untuk istirahat. Dia pergi, saudara-saudara, dia keliling. Akhirnya dia bertanya, ada satu kampung, dia bertanya, ulama di sini siapa? Seorang syekh di sini siapa? Ditunjuk sama orang kampung itu ada rumah seorang syekh. Kenapa syarifah itu pergi kepada rumah seorang kiai, pergi kepada rumah seorang ustaz, pergi kepada rumah seorang syekh, pergi ke rumah seorang guru agama? Karena orang yang mengerti agama, orang yang faham agama, pasti dia tahu tentang kemuliaan dan keutamaan anak cucu Rasulullah. Makanya syarifah ini ingin pergi ke rumah syekh tersebut. Ketika sampai di rumah seorang syekh tersebut, ketika sampai dia ketuk pintu rumah, assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam. Siapa engkau? Kata ini syarifah, aku adalah seorang syarifah, aku seorang anak cucu Rasulullah. Aku dalam keadaan lapar, bersediakah engkau memberiku makan? Aku dalam keadaan haus, bersediakah engkau memberiku minum? Aku dalam keadaan capek, lelah, letih, bersediakah engkau memberikan aku tempat untuk istirahat? Apa jawab syekh tersebut? Engkau cucu Rasulullah. Apa buktinya kalau engkau adalah seorang cucu Rasulullah? Pergi sana. Syarifah tersebut diusir dengan kata-kata, apa buktinya kalau engkau adalah cucu Rasulullah? Tidak percaya dengan cucu Rasulullah SAW. Pergi, saudara-saudara. Syarifah tersebut pergi dengan keadaan hati yang terluka. Seorang janda memiliki anak yang yatim, anak cucu Rasulullah, dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad. Dalam tubuhnya mengalir darah makhluk yang paling mulia di muka bumi dan makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang pagi, siang, sore, malam tidak makan, kelaparan bukan untuk keluarganya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, tetapi kelaparan demi kalian sebagai umatnya. Mengalir darah seorang manusia yang pernah mengganjal perutnya dengan batu-batu kerikil, kelaparan 3 hari 3 malam tidak makan apapun. Di dalam tubuh syarifah tersebut mengalir darah seorang manusia yang pipinya tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umatnya. Di dalam tubuh syarifah tersebut mengalir darah seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif dilempari dengan batu. Ketika batu tersebut mengenai dahi beliau, kemudian akan mengeluarkan darah, mengucur darah, beliau tampung darah tersebut agar tidak jatuh di atas tanah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Andaikan darahku jatuh di atas tanah ini, andaikan darahku jatuh di atas bumi, maka penduduk Taif yang melempariku dengan batu akan ditenggelamkan oleh bumi. Maka aku tampung darah tersebut agar bumi tidak menelan mereka, karena mereka adalah umatku. Pergi syarifah tersebut. Akhirnya sampailah dia di rumah seorang majusi, seorang penyembah api, seorang penyembah matahari, saudara-saudara. Ketika sampai, syarifah tersebut berkata sama persis sebagaimana kata-kata yang ia sampaikan kepada seorang syekh tadi. Aku seorang syarifah,
Aku anak cucu Rasulullah, aku kelaparan, belum makan, bersedia kamu kasih makan. Aku haus, bersedia kamu kasih minum. Ini Majusi kaget. Hah? Apa? Kamu Syarifah? Kamu anak cucunya Nabi Muhammad, Nabi yang diagung-agungkan oleh umat Islam, Nabi yang begitu dihormati, Nabi yang begitu dimuliakan oleh umat Islam. Kamu cucunya, ayo silahkan masuk. Dia beri makanan, dia beri minum, dia beri selimut, apapun dia beri, apapun dia kasih, karena dia tahu ini anak cucu Nabi Muhammad. Padahal Majusi itu tidak punya Nabi, Majusi itu kafir, tidak punya agama, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah. Singkat cerita, datang waktu malam, seorang syekh tersebut tertidur. Dalam tidurnya dia melihat ada satu sosok di depan dia, yang dimana sosok tersebut sedang memerintahkan orang-orang untuk masuk surga. Ayo masuk surga, ayo masuk ke dalam surga. Tetapi sosok tersebut memalingkan wajahnya, memalingkan badannya, tidak mau menengok syekh ini. Kemudian syekh ini berkata, siapa engkau? Sosok tersebut berkata, ana Muhammad Rasulullah. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Rasulullah tidak mau memandang orang tersebut, syekh tersebut. Kemudian syekh ini berkata, ya Rasulullah, itu orang-orang yang kamu suruh masuk surga siapa? Kata Rasulullah, orang-orang yang aku suruh masuk surga, mereka adalah umatku. Kemudian syekh tadi berkata, ya Rasulullah, aku umatmu, tapi kenapa aku tidak engkau suruh masuk surga sebagaimana mereka engkau suruh untuk masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Apakah engkau masih ingat kata-kata ini yang engkau lontarkan kepada anak cucuku yang membutuhkan makan, minum, yang membutuhkan istirahat? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Dibalikin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun ini syekh dari tidurnya, langsung dia bingung, dia cari ini Syarifah sampai ketemu di rumah orang Majusi tersebut. Ini syekh berkata, wahai Majusi, berikan Syarifah itu kepadaku, berapapun, apapun yang kamu minta akan aku berikan. Apa kata Majusi? Tunggu dulu, sembarangan aja kamu mau ambil Syarifah. Ketahuilah, sebab Syarifah ini, sebab anak cucu Rasulullah ini, aku masuk ke dalam Islam. Dan aku bermimpi bahwasanya kakeknya Rasulullah mempersiapkan aku istana yang begitu megah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya semua masyarakat yang ada di sini, khususnya umumnya masyarakat Garut, kepada para habaib, kepada para anak cucu Rasulullah, mau cinta atau mau benci? Cinta atau benci? Mau cinta atau benci? Cintai beliau-beliau, para anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasiat saya terakhir untuk para pemuda-pemudi Islam. Wahai para pemuda-pemudi Islam, syubanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya agama, baik buruknya rakyat ke depan berada di tangan kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam. Jikalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, patuh, tunduk kepada Allah, anak-anak mudanya ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, anak-anak mudanya mengerti agama, cinta orang soleh, cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai, maka besok bangsa kita bakal baik, bangsa kita bakal bagus, rakyat kita bakal bagus, negara kita bakal baik, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang lurus dan ulama-ulama yang baik. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya berbuat maksiat, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya membuka aurat, anak-anak mudanya berzina, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya khomer, anak-anak mudanya buta agama, buta Al-Quran, anak-anak mudanya lidahnya kering daripada membaca Al-Quran, lidahnya kering dari bersolawat, nggak pernah duduk di majelis taklim, nggak mau berkumpul bersama ulama, nggak mau berkumpul bersama orang soleh. Anak-anak mudanya mengikuti orang kafir, mengikuti orang barat, mengikuti gaya hidup mereka, cara berpakaian mereka, pola pikir mereka.
anak-anak muda yang seperti ini, besok bangsa kita bakal rusak, negara kita bakal rusak, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya, kalian para pemuda-pemudi Islam, harapan bangsa, harapan negara, harapan NKRI, harapan Indonesia, harapan Garuda, harapan Merah Putih, hendaklah kalian jadi para pemuda-pemudi Islam yang berani, pemuda-pemudi Islam yang memiliki mental baja di dalam menegakkan, menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Jangan pernah kalian para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah kalian tunduk kepada kebohongan, jangan pernah kalian tunduk kepada kedustaan, jangan pernah kalian tunduk kepada kesemena-menaan, jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah kalian tunduk kepada kezaliman apapun. Saudara-saudara, saya Bahar bin Ali bin Smith, saya baru bebas sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu. Saudara-saudara, saya keluar masuk penjara 2010, 2011, 2012, 2018 saya masuk, 2018 masuk, 2020 saya keluar, saya bebas. Baru 2 hari saya bebas, baru 2 hari saya sudah masuk lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Saudara-saudara, di borgol saya punya tangan, di borgol saya punya perut, di borgol saya punya kaki. Saudara-saudara, bebas 2021 saya bebas, baru 1 bulan bebas, sudah ditahan di Bandung, di Polda Jabar. 7 bulan 15 hari saya ditahan. Kenapa? Karena saya menyampaikan kebenaran, karena saya membela 6 laskar yang mati syahid, saudara-saudara, di KM 50. Nah, pertanyaannya, apa sebab saya ditahan baru bebas 2 hari 2020, baru bebas 2 hari langsung ditahan dan dibawa ke Nusa Kambangan? Saudara-saudara, saya tanya, apakah saya seorang penjahat? Apakah saya seorang penjahat? Apakah saya koruptor? Apakah saya pelacur? Apakah saya maling uang rakyat? Apakah saya nyolong uang rakyat? Apa saya menyusahkan rakyat? Apa saya membohongi rakyat? Apa saya mendustakan rakyat? Apa saya menjual aset-aset negara? Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Katanya ceramah saya provokasi. Katanya karena ceramah saya meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang katanya meresahkan masyarakat? Apa isi ceramah saya yang katanya isi ceramah saya meresahkan masyarakat, kemudian isi ceramah saya berbau provokasi? Apa isi ceramahnya? Saya sampaikan kepada kamu. Apa isi ceramah saya? Waktu itu awal-awal corona, waktu itu lagi ketat-ketatnya diberlakukan PSBB. Ketika itu saya baru keluar dari lapas Pondok Rajek siang saya keluar, malamnya langsung saya ceramah. Saudara-saudara, apa isi ceramah saya yang menyebabkan saya baru 2 hari bebas, besoknya langsung ditahan, dibawa ke Nusa Kambangan? Dalam ceramah tersebut saya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Saya berkata, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, kenapa rakyat, kenapa masyarakat kalian kurung di dalam rumah, tapi tidak kalian berikan makanan, tidak kalian berikan minuman, tidak kalian butuh kebutuhan pokoknya, tidak kalian berikan sembako? Kalian mau bikin mati rakyat, kalian mau menyengsarakan rakyat. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saya lanjutkan lagi. Saya berkata, wahai para pejabat, wahai para aparat, wahai para pemerintah, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan besar milik asing tetap buka di masa pandemi corona. Tetapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi, warung-warung milik rakyat kecil, toko-toko kecil milik rakyat susah, kenapa kalian paksa untuk tutup dan tidak boleh dibuka? Wahai para pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, di masa corona ini berapa banyak pengangguran, berapa banyak pemuda-pemudi yang tidak kerja, yang tidak bisa mencari nafkah, pengangguran banyak. Tetapi kenapa di musim corona
tenaga kerja kalian kirim dari Cina untuk bekerja di Indonesia, sedangkan masih banyak pengangguran yang nganggur para pemuda-pemudi di Indonesia. Itu isi ceramah saya yang katanya provokasi dan meresahkan masyarakat. Masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Saudara-saudara, saya tanya, yang saya bela di dalam ceramah saya itu rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, yang saya bela rakyat yang menderita, yang saya bela mati-matian rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang miskin. Saya berkali-kali bersumpah demi Allah, untuk Indonesia, untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Merah Putih, untuk rakyat, demi rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, oleh karena kalian para pemuda-pemudi Islam, jangan jadi pemuda-pemudi yang lembek, jangan jadi pemuda-pemudi yang takut. Maju kalian, bangun kalian, bangkit kalian, tanamkan dalam hati kalian semangat yang kuat, tekad yang kuat, membela agama, bangsa, bela agama, bela bangsa, bela negara, kesatuan Republik Indonesia. Kalian para pemuda-pemuda, sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para koruptor, sampaikan kepada para pejabat-pejabat yang suka menyengsarakan rakyat, yang memakan uang rakyat, sampaikan kepada para ulama-ulama su, kepada kera-kera bersorban yang suka menjual ayat-ayat Allah, yang suka menukar kehidupan akhirat demi kepentingan dunia, yang menjadi penjilat pejabat, yang menjadi penjilat pemerintah, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Sampaikan kepada mereka, para pejabat yang menyengsarakan rakyat, para pengkhianat terhadap bangsa, sampaikan bahwasanya kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami para pemuda-pemudi Islam Indonesia akan tegak berdiri, tidak akan bertunduk kepada kezaliman. Kami akan melawan kezaliman, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur. Saya tanya, pemuda-pemudi Islam di sini siap tegakkan keadilan, siap sampaikan kebenaran, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur di Islam, siap binasa di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jaga negara kita. Amin. Allah berikan bagi bangsa kita, negara kita, Allah berikan kedamaian, Allah berikan kesejahteraan, Allah berikan keamanan, Allah berikan rahmat dan kasih sayang, Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga saudara-saudara yang hadir di sini, semoga tidak keluar dari majelis kecuali Allah ampun dosa-dosa kalian semua. Allah permudah urusan dunia akhirat kalian. Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada kalian. Semua kegalauan, kesumpekan, kesusahan, penderitaan semua Allah angkat dan Allah ganti dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak hitamuna, Yasin saqfuna, Kaf ha ya ain sad kifayatuna, Hamim ain sin kaf himayatuna. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Fasayakfikahumullah wa samiul alim. Fasayakfikahumullah wa samiul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwasanya saudara saya Al-Habib Basim Al-Habsyi, beliau sedang membangun pondok pesantren di daerah Rancabango. Oleh karenanya, kalau ada saudara-saudara ingin membantu dengan harta, bantu dengan harta.
nggak bisa, bantu dengan tenaga. Kasihan saya lihat Habib Hasim, cuma sedikit masyarakat yang membantu beliau di dalam membangun, maksudnya membangun tenaga. Ya, jadi di sini banyak ini para pemuda-pemudi, ya, jangan cuma kita duduk di majelis-majelis taklim berkumpul sama-sama ulama, tapi nggak mau khidmat, nol. Al ilmu bitta'allum wal barakat bil khidmat. Inti mau ilmu, ilmu didapatkan dengan cara belajar. Barokah ilmu didapatkan dengan khidmah, melayani para ulama, melayani para ahli ilmu. Ya, jadi semuanya saya minta untuk